alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah pada sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita ini ibadah yang diterima di sisi Allah, yang semoga Allah semakin menyayangi kita. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan terus kajian kita tentang masalah ilmu faraid. Ilmu faraid ini sebagaimana dipesankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita ada dua tugasnya, kita pelajari dan kita ajarkan. Kita pelajari, ya, mudah-mudahan kita nanti paham. Selanjutnya kita sampaikan kepada keluarga kita. Karena kata Nabi, ilmu yang pertama diangkat dari umatku adalah ilmu tentang masalah faraid. Jadi kalau sempat sudah diangkat ilmu ini, bisa-bisa nanti ketika kita membagi harta-harta kita tidak sesuai lagi dengan ilmu faraid. Akhirnya dia bagilah hartanya sesuai dengan akal, perasaan, dan nafsu dia. Padahal jelas kata Allah dalam Al-Quran, faridatan minallah. Membagi harta sesuai dengan ilmu faraid adalah fardu, adalah wajib. Wajib membaginya itu sesuai dengan petunjuk Allah. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita semakin paham dan nanti kita ajarkan, terutama kepada keluarga dekat kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada bulan yang lalu kita telah mempelajari tentang yang disebut dengan ashabul furud dan asobah. Ashabul furud itu dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Bahwa yang mendapatkan ashabul furud itu, masih ingat kan Pak ya, ada 6. Ada yang dapat separoh, ya, 1/2, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8. Ada separoh, ada 1/4, ada 1/8. Ada lagi yang 1/3, 1/6, dan 2/3. Yang 6 inilah, ya, yang dapat dia ashabul furud. Kita ulang sedikit Pak. Yang dapat separoh itu adalah suami. Suami mendapatkan separoh dari harta istrinya kalau istrinya yang meninggal ini tidak punya anak. Kalau dia punya anak, maka suami dapat 1/4. Ya. Terus yang dapat 1/4 siapa lagi? Si istri. Si istri dapat 1/4 kalau suaminya meninggal. Ya. Dapat si istri 1/4 dari harta suaminya, ya. Tapi dengan syarat suaminya tidak punya anak. Kalau suaminya punya anak, maka si istri dapat 1/8. Ya, dapat 1/8. Terus yang dapat 1/3 itu ke atas, ke ayah atau ke ibunya si mayat. Ya, ibunya si mayat itu dapat 1/3. Kalau si mayat tidak punya anak. Kalau si mayat punya anak, maka si ibu atau si ayah itu dapat 1/6. Terus yang dapat 2/3 itu adalah anaknya si mayat. Kalau lebih dari 1, ada anak si mayat itu 2, 3, atau 4 perempuan, maka anaknya yang perempuan yang lebih dari 1 ini digabungkan, mereka dapat 2/3. Terus yang terakhir 1/3. Yang 1/3 adalah anak si mayat yang jumlahnya cuma 1 perempuan. Ini disebut dengan ashabul furud. Dibagilah kepada mereka pertama-tama Pak. Kepada mereka ini dibagi semua. Ada yang dapat separuh, ada yang dapat 1/4, ada 1/8, dibagi kepada mereka. Terus kalau misalnya setelah dibagi semua kepada ashabul furud masih ada sisa, maka diberikanlah kepada asobah. Asobah itu artinya sisa, yang dapat sisa. Yang dapat sisa itu Pak, itu ada tiga macam yang dapat sisa itu.
ya, ada dia dapat sisa karena dirinya sendiri. Diri dia sendiri itu mewajibkan dapat sisa dia. Siapa itu? Itu yang laki-laki. Anak kita laki-laki, ya. Kalau nggak ada anak laki-laki, tengok ke bawah, ada cucu tak? Cucu laki-laki. Nah, cucu laki-laki. Kalau ke atas, ayah atau kakek atau saudara laki-laki, atau paman laki-laki. Nah, ini yang laki-laki itu asobah dalam bentuk dirinya sendiri yang disebut dengan asobah bin nafsi. Ada lagi dia dapat sisa karena ada kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Misalnya ada anak kita, ada laki-laki, ada perempuan, laki-laki dan perempuan ini mereka itu jadi asobah. Ya. Ada cucu ada laki-laki, ada perempuan, mereka dapat asobah. Ya. Ada saudara kita, saudara si mayat, ada laki-laki atau perempuan, maka mereka jadi asobah. Nah, itu Pak. Yang terakhir asobah ma'al ghair, dia perempuan, saudari perempuan kita yang meninggal ya. Kita meninggal, ada saudari perempuan kita, ada pula anak kita, nah, maka saudari perempuan kita itu dia dapat asobah. Itu yang kita pelajari, kita ulang-ulang sedikit. Sekarang kita lanjutkan berkenaan dengan penghalang. Ada penghalang, ada penghijab. Seseorang itu terhalangi dia dapat warisan karena ada beberapa sebab. Terhalang dia, nggak bisa dia dapat warisan. Ya, yang pertama adalah karena beda agama. Jadi penghalang itu Pak, itu yang pertama beda agama. Kita sebagai orang tua misalnya agamanya Islam. Tadinya dia agama Islam juga, anak kita ada laki-laki. Tahu-tahu karena dia mau menikah, dia masuk agama lain. Maka pada saat dia masuk agama lain itu, kalau kita meninggal, maka dia tidak boleh mendapat waris. Nah, jadi beda agama itu Pak. Ya. Atau kalau dia meninggal padahal dia udah beda agama dengan kita, maka pada saat itu kita tidak boleh dapat warisannya. Jadi beda agama itu menjadi penyebab, menjadi penghalang tidak dapatnya warisan. Sama ya? Jadi itu Pak, beda agama. Terus apa lagi yang kedua? Yang kedua itu adalah karena sebab pembunuhan. Ya. Tahu misalnya ayahnya banyak harta nih. Ya. Ini kalau sempat dia nanti ya, saya meninggal duluan, nggak dapat apa saya. Maka dicarinya lah akal, apakah dengan cara meminum sesuatu ataukah dengan cara jebakan, macam-macam. Ya. Akhirnya ayahnya meninggal. Ketika ketahuan bahwa yang membunuhnya itu adalah dia, maka dia tidak boleh dapat warisan. Pembunuhan itu menjadi penyebab tidak boleh ada warisan. Nah, di situ Pak. Ya. Pembunuhan, apakah disengaja? Dalam Islam pembunuhan itu ada 3 Pak. Ada pembunuhan disengaja, ada pembunuhan setengah sengaja, ada pembunuhan tidak sengaja. Ya Pak ya? Nah, di dalam Al-Quran Allah jelaskan orang yang membunuh itu balasannya itu Pak dibunuh. Nah, orang membunuh itu dibunuh. Kalau dia itu membunuhnya dengan membunuh sengaja. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian membunuh orang-orang yang membunuh. Itu Pak, jelas itu dalilnya tuh, ya. Kalau dia membunuh dengan sengaja dalam pandangan Islam dibawa ke pengadilan menanya dengan sebenarnya kamu bunuh dia dengan sengaja, maka dibunuh. Namun penentu apakah dia dibunuh atau tidak itu tergantung kepada keluarganya. Ya. Dibunuh si A, maka ditanyalah keluarganya si A itu. Ternyata misalnya dibunuh dengan sengaja,
maka keluarganya tetapkan, kami nggak terima nih, paman kami dibunuh seperti ini, bunuh juga dia. Maka pemerintah harus membunuh orang yang membunuh itu. Bukan yang membunuhnya itu keluarganya, pemerintah berikan sanksi hukum pembunuhan terhadap orang yang membunuh itu. Dibunuh dia. Kalau misalnya keluarganya bilang, udahlah, udah meninggal pun ganti rugi aja dah. Ya, diat. Di diat itu Pak, itu setara dengan 100 ekor onta. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, yang 100 ekor itu nanti ada lagi 40 ekornya itu yang dalam kondisi lagi hamil. Jadi berat itu Pak, 1 ekor onta itu sekarang itu sekitar 40-50 jutaan Pak. Kalau 100 ekor ya sekitar 5 miliar lah. Seorang yang dibunuh dengan sengaja itu sama dengan sekitar 5 miliar. Tapi kalau keluarganya bilang, ya udahlah dia juga pun nggak punya harta, gimana dia mau dapat 5 miliar? Kita maafkan aja lah. Dimaafkan. Kata Allah dalam Al-Quran, orang memaafkan itu pahalanya sangat besar. Jadi bisa 3 kemungkinan, bisa dibunuh, bisa diganti rugi, ataupun bisa dimaafkan. Jadi di situ Pak. Jadi pembunuhan itu menjadi penyebab tidak dapatnya harta waris. Terus yang ketiga itu adalah karena merdeka. Merdeka atau budak lah ya. Merdeka diri. Ini maksudnya budak maksudnya. Maksudnya dalam dulu itu Pak, ketika Nabi masih hidup, masih ada perbudakan. Budak itu biasanya karena hasil peperangan. Terjadi perang antara umat Islam dengan orang non-Muslim. Ketika mereka kalah, ya, ada yang tak bisa melarikan diri, ditangkap, mereka statusnya jadi budak. Kalau keluarganya tidak nebus, jadi budaklah dia. Budak itu Pak tidak punya hak terhadap dirinya. Ya, dirinya itu dan hartanya adalah miliknya si tuannya. Dan bahkan kalau dia perempuan Pak, itu dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, ya, itu boleh jadi istri. Jadi kalau nanti ada misalnya futuhat, dapat budak, boleh dia jadi istri. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Itu dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan orang-orang yang mukmin yang beruntung itu salah satunya adalah yang dia terjaga farajnya, kemaluannya daripada perbuatan-perbuatan zina. Kecuali kepada 2 saja. Ya, terjaga kemaluannya dari perbuatan zina kecuali hanya kepada 2 orang saja. Yang pertama kepada istri-istrinya, yang kedua kepada budak-budaknya. Jadi kepada budak itu boleh disalurkan hubungan seksualnya. Hanya kepada 2 itu aja. Kepada yang lain tidak boleh. Dan kalau disalurkan juga kepada yang lain, itu adalah perbuatan keji. Ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Selain itu adalah perbuatan tercela. Jadi ketika seseorang anak kita misalnya waktu dulu tertangkap, ditahan oleh orang-orang kafir dan dia jadi budak, dia nggak bisa. Jadi perbudakan Pak, yang nomor 3. Yang keempat itu janin yang meninggal dalam rahim. Suami istri, suaminya meninggal, ya, sementara istrinya dalam hamil, ya, dalam kondisi hamil, meninggal, baru misalnya 6 bulan meninggal si suami, 9 bulan kemudian lahir si anak, rupanya kondisinya meninggal, ya,
maka janin ini yang ini enggak mendapatkan waris. Tapi kalau anaknya itu hidup, dapat waris, Pak. Nah, dapat waris. Makanya bagusnya ketika meninggal si suami tadi yang baru 6 bulan, ya, istrinya dalam keadaan hamil, bagusnya jangan segera dibagi hartanya gitu. Dibagi hartanya nanti tunggu dulu lahir si anak. Ya, karena nanti menentukan kalau anaknya lahir laki-laki kan beda bagiannya. Anak perempuan juga beda bagiannya. Kalau anaknya kembar, nah, kan beda. Nah, jadi bagusnya di situ. Namun ada juga ulama yang nggak apa-apa dibagi. Meninggal si suami langsung dibagi, tapi nanti dengan syarat ketika misalnya taksiran bayi itu misalnya salah, ini kan udah ditaksir nih sebelumnya. Nah, ini anak perempuan kali ini. Nah, maka dibagi sesuai perempuan. Tapi nanti kalau misalnya lahir, tahu-tahu yang lahir itu adalah laki-laki, maka diulang lagi balik. Nah, itu Pak ya. Jadi ketika janin itu meninggal dalam rahim, maka dia tidak mendapatkan waris. Selanjutnya yang kelima, karena perzinahan. Nah, seseorang itu kan dia mendapatkan anak kan karena itu adalah istrinya. Iya, karena kan mereka suami istri dan sah suami istrinya, ya. Nah, itu anak yang benar, anak yang memang anak-anaknya gitu. Tapi kalau misalnya anak itu bukan karena hasil pernikahan, nah, mereka laki-laki perempuan yang masih bujang-bujang, ya, melakukan hubungan suami istri, tahu-tahu jadi anak, kemudian orang tua merasa malu, udah nikahkan aja dah. Ini sebenarnya pernikahan yang tidak sah. Secara apa namanya Pak, yang sekarang itu penelitian itu, nah, ini anak ini memang anak dia gitu. Tapi kan prosesnya bukan proses yang sah. Ya Pak? Nah, dalam Islam anak itu Pak bukan anak suaminya, tapi adalah anak ibunya saja. Nah, misalnya nama anaknya itu misalnya, maaf, Amir binti, siapa nama ibunya? Nah, Fatimah, Amir binti Fatimah misalnya. Nah, jadi anak itu atau anak hasil zina itu tidak kepada ayahnya. Nah, maka anak zina itu Pak itu tidak dapat waris dari ayahnya, dari ibunya dapat, ya. Ayahnya meninggal, ya, nah, itu bukan dapat waris. Bisa paham Pak? Ya, jadi anak hasil zina itu tidak dapat waris dari ayahnya. Karena yang namanya orang yang dapat waris itu Pak, alasan yang pertama adalah karena hubungan darah. Ya, ada hubungan darah, itu ayah kita, itu paman kita, nah, ada hubungan darah dia. Kalau ini enggak sah karena tidak pernikahan. Yang kedua karena pernikahan. Yang pertama hubungan darah, yang kedua karena pernikahan. Di sini Pak. Yang terakhir yang keenam adalah li'an. Li'an itu Pak, itu mirip-mirip juga dengan anak zina. Ada suami istri. Apa kata suaminya kepada istrinya? Ini anak dalam kandungan ini bukan anak saya ini. Dia bilang begitu ya. Atau misalnya dia bilang, udah ada anaknya, udah lahir, ini bukan anak saya ini. Ini anaknya si Anu. Nah, disebutnya nama orangnya misalnya kan. Dalam Islam ketika kita menuduh si istri melakukan perzinahan, harus ada 4 saksi Pak. Dia nggak ada 4 saksi. Dia hanya melihat saja, sendiri aja. Misalnya datang dia ke rumah, tahu-tahu di situ nampak dia istrinya itu melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Sementara itu cuma dia sendiri gitu. Dalam Islam nggak bisa sendiri, harus 4 orang Pak. Oh, gimana mau dapat 4 orang? Payah itu. Nah, jadi dalam Islam harus ada 4 orang. Ketika dia tidak dapatkan 4 orang, tidak dapat saksi seperti itu,
maka dia boleh meli'an istrinya, bersumpah 4 kali atas nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, ini bukan anak saya. Kan gitu ya. Nah, dia sumpah. Kemudian yang kelima ditambahkan sumpahnya lagi. Kalau yang saya katakan ini adalah bohong, saya rela dilaknat oleh Allah. Saya rela dilaknat oleh Allah. Nah, itu yang kelimanya Pak, ucapannya itu. Rela saya dilaknat oleh Allah kalau omongan saya ini adalah dusta, adalah bohong. Nah, itu Pak, namanya li'an. Itu kalau si istrinya nggak menjawab, diam saja dia, itu bisa pertanda bahwa itu benar apa yang disampaikan itu. Tapi si istrinya misalnya mengatakan, demi Allah apa yang disampaikan oleh suami saya itu adalah bohong. Disebutkan 4 kali, ya. Yang kelima kali, saya rela dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau apa yang disampaikan oleh suami saya itu adalah benar. Saya rela dilaknat. Nah, di situ Pak, ya. Maka si istri tidak dapat hukuman di dunia ini sesuai dengan syariat Islam. Nah, dihukum dia istrinya, ya. Namun otomatis anak itu menjadi anak dari si ibunya, ya. Dan pada saat itu juga mereka pun bercerai. Dan perceraiannya itu tidak boleh nikah lagi selama-lamanya. Dalam Islam itu kan ada yang disebut dengan tolak 1, tolak 2, masih boleh rujuk Pak. Kalau 1, 2. Tapi kalau tolak 3, itu selama-lamanya nggak boleh lagi mereka itu, ya, rujuk, ya, kecuali kalau si istrinya nanti udah menikah lagi dengan orang lain dan itu bukan nikah rekayasa, nah barulah dia boleh menikah. Tapi kalau yang namanya li'an ini nggak boleh mereka menikah lagi selama-lamanya. Ini Pak, 6 bentuk apa yang menjadi penghalang tidak dapatnya seseorang menjadi waris. Ada pertanyaan Pak sebelum kita tambahkan kepada ini tadi kan penghalang. Ada lagi nanti satu lagi penghijab. Atau kita tambahkan dulu Pak, lanjut ya Pak ya. Nah, terus kita tambahkan di sini penghijab. Penghijab seperti itu kan Pak, hijab namanya itu. Dengan hijab itu terdindinglah kita ke sana, nggak nampak cara pandangan lagi dengan mereka. Penghijab dalam masalah waris itu ada 2, satu namanya hijab hirman, yang kedua namanya hijab nukson. Penghijab itu gini Pak. Seorang meninggal, suami meninggal misalnya, meninggal suami, itu yang pertama kita lihat kan ke atas. Masih ada tak ayah ibunya? Ya. Nah, terus nggak ada lagi ibunya. Tengok lagi ke atas. Ayah ibunya si orang tuanya itu masih ada tak? Nah, nggak ada. Tengok lagi. Nah, jadi ditengok ke atas Pak terus. Kalau di kita kan kalau misalnya sampai ke kakek biasanya paling gitu aja lah ya, dua angkatan selanjutnya udah pada nggak ada lagi Pak ya. Nah, tapi kalau ada umurnya sampai misalnya 150 tahun, nah, itu ditengok sampai ke sana Pak. Ya. Ini mayat, tengok ke atas. Di sini ibu, di sini ayah. Nah, tengok lagi ke atas. Nah, tengok di sini ayahnya, ibunya. Ini tengok juga ke atas. Ayah, ibunya. Ini Pak si mayat ini ayahnya masih ada. Berarti
kalau ayahnya masih ada, maka ini ayahnya si ayah ini nggak dapat. Ya, terhijab dia. Ini namanya hijab hirman. Ya, ini si mayat ada ibunya, maka ayah dan ibunya si ibu ini terhijab. Namanya hijab hirman. Ya. Terus ke bawah. Ke bawah ini ada anak laki-laki. Ini anak perempuan, laki-laki ada anak perempuan. Di sini ada di sini anaknya. Anaknya 2. Laki, perempuan. Di sini anaknya ada juga laki, perempuan. Ini enggak ada anak. Ini enggak ada anak. Nah. Ini si mayat ini punya anak laki-laki. Ya, anak laki-laki ini punya anak, ada laki-laki dan perempuan. Ini terhijab, tidak dapat, Pak. Karena ada anak. Jadi yang paling dekat kepada si mayat aja. Ya. Terus ini ada anak perempuan. Ini ada anaknya nggak dapat. Ini anak-anaknya ini yang dapat. Ya, bisa paham Pak ya? Nah, terus ini namanya hijab hirman. Hijab hirman. Di sampingnya ini ada istri. Istri. Ini suami meninggal, istri. Istri ini kalau sempat tidak ada anak, si istri ini dapat dia Pak. Berapa? 1/4 Pak ya? Ya. Dapat 1/4. Tapi karena ada anak, anaknya ada 4, maka si istri ini dapat 1/8. Si istri dapat 1/8 itu namanya hijab nukson. Dapat kurang dia Pak, ya kurang, ya dapat kurang. Terus si ibu ini kalau nggak ada anak, dia dapat si ibu ini 1/3. Tapi karena ada anak, maka si ibu ini dapat 1/6. Dapat 1/6-nya si ibu itu namanya hijab nukson. Jadi ada kurangnya Pak, itu aja ya. Bisa kita paham Pak? Bedanya itu antara hisab hirman dengan hisab nukson. Kalau hisab hirman itu tidak dapat sama sekali, tertutup dia. Tapi kalau hisab nukson dia dapat, berkurang pendapatannya. Itu hisab hirman. Nukson. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi yang dapat dari harta si mayat itu adalah orang-orang yang paling dekat. Yang paling dekat itu Pak, ini aja Pak. Ibu, ke atas, ayah, terus istri, udah itu anak. Anak itu bisa laki-laki dan perempuan. Ada 5 macam jadinya Pak. Ibu, ayah, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Mereka ini tidak ada yang menghijab mereka. Mereka itu wajib dapat ke 5 orang itu. Ya. Tapi di luar mereka, kalau mereka ada, ini ayah ibunya si ayah nggak dapat, ya. Ini cucu laki-laki tidak dapat. Karena yang lebih dekat ada, yang dekat itu ayah, ibu, istri dan sekarang kan kalau kita tengok ada kadang-kadang nggak ada ayahnya lagi, ya, nggak ada ayahnya lagi ini. Terus atau nggak ada anak laki-laki, yang ada anak perempuan saja. Maka ketika hal itu terjadi, nggak ada ayahnya lagi, nggak ada anak laki-laki lagi, maka ke samping dapat. Ke samping ini Pak, ini ke samping ini saudara kandung laki-laki, ini saudara kandung perempuan. Ini saudara kandung si ayah, bapak ya, laki-laki. Ini saudara kandung perempuan. Saudara sebapak ini. Ini saudara sebapak Pak ya. Saudara sebapak, ini saudara sebapak, tapi kandung. Ya. Ini saudara seibu. Saudara apa nih? SI aja ya. Seibu. Ini saudara seibu. Ini saudara seibu.
Jadi di situ Pak, kalau tidak ada ke atas ayah, nggak ada ke bawah, nggak ada anak laki-laki, maka ke saudara kandung perginya, Pak. Ya, ke saudara kandung. Tapi ini berurutan, ini dulu, baru ke sini. Nah, saudara kandungnya, kita tengok ada tak? Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau ada laki-laki, ada perempuan, maka laki-laki dan perempuan ini jadi asobah. Setelah dibagi ini kepada ibunya, dibagi kepada istri, dibagi kepada anak perempuan, maka saudara kandung laki-laki dan perempuan itu jadi asobah, dapat sisa mereka. Ya, kepada si ibu dibagi sepertiga dari harta 240 juta. Misalnya nih, ya, dapat si ibu itu kalau seperenamnya itu 40 juta. Ya, 10 juta. Terus kepada si istri dapat seperdelapan. Seperdelapan dari 240 juta berarti 30 juta. Ya. Anak perempuan ada satu. Anak perempuan satu sama dengan separuh. Separuh dari hartanya 240 juta, 120 juta. Tambahkan itu Pak, itu tadi 40, tambah 30, tambah 120 juta, itu berarti 190 juta. Udah dibagi kepada ibunya, dibagi kepada istri, dibagi kepada perempuan. Masih ada sisa 50 juta. Ya. Tadi kan hartanya tadi kan semuanya 240 juta. Ini hartanya. Masih sisa 50 juta. 50 juta ini dikasihlah kepada saudara. Saudara si mayat laki-laki dan perempuan. Berhubung laki-laki cuma satu, ya misalnya kan? Laki-laki satu, perempuan satu. 50 juta itu dibagi dulu Pak. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Kalau 50 juta dibagi 3 berapa tuh Pak? Sekitar 16 juta lah Pak ya. 16 juta ya diberikan kepada anak perempuan ya, 33 jutaan, 32 jutaan gitu dikasihkan kepada anak laki-laki. Habis semua hartanya Pak. Itu sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Begitu Pak. Kita bikin dalam bentuk contoh Pak. Mungkin ada pengalaman ya. Caranya seperti inilah. Kalau misalnya nih anak laki-laki tadi ini kan ada 4 ini. Rupanya anak laki-lakinya ini Pak yang ini, anak laki-laki yang pertama ini dia itu ya tukar agama dia Pak. Tukar agama dia. Maka pada saat tukar agama ini nggak dapat lagi, ya. Ininya juga pun nggak dapat lagi, ke bawahnya, cucu-cucunya tak dapat lagi. Dia saja tak dapat, apalagi cucu anaknya, ya. Terus kalau anak perempuan ini Pak, dia punya anak meninggal ini anak perempuan ini nggak mewarisi, yang mewarisi itu anak laki-laki, ya. Tapi anak laki-laki ini Pak, ini kan belum menikah ya. Kalau sempat misalnya ini anak laki-laki ini meninggal duluan dia. Sebelum ayahnya meninggal dia duluan. Kalau ini misalnya ayahnya meninggal tahun ini yang anak laki-laki ini meninggal 2 tahun yang lalu. Cucu ini udah ada gitu. Terus ini jadi penghalang anak laki-laki ini nggak dapat juga jadinya si cucu itu, karena adalah anak laki-laki ini. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, turun kepada dia. Ya Pak ya. Silakan Pak. Anaknya murtad. Oh iya tunggal ya. Iya. Iya. Itu tadi. Sadarkan anaknya saja yang tadi murtad itu nggak dapat, cucu tak dapat lagi. Iya.
Jadi penghalang jadinya. Jadi kan kita kan kasihan juga gitu kan. Maka disinilah ada yang disebut dengan hibah. Bisa kita hibahkan atau misalnya kita wasiat, tapi jumlahnya kan enggak setara gitu ya. Bisa juga dihibahkan. Tapi jumlahnya kan itu tadi. Hanya tidak boleh lebih dari sepertiga gitu. Hibah. Ya. Iya. Berapapun banyaknya anaknya si mayat, kita lihat dari segi jenisnya saja, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa laki-laki. Misalnya laki-laki ada 10, kan gitu ya. Perempuan ada 20, anaknya kan 30 orang, ya. Caranya penghitungannya begitu aja. Kalau laki-laki dapat 2 bagian, kalau perempuan dapat 1 bagian. Laki-laki tadi cuma 10 orang, kali 2 dia jadi 20. Kalau perempuan kali 1, jadi 20, 40 jadinya. Jadi kalau misalnya dia punya tanah, ada di sana satu tanah yang harganya misalnya 40 miliar. Misalnya nih, yang di sana ada 20 miliar, sana ada lagi 10 miliar. Bisa Pak. Yang 20 miliar ini, itu tadi kan bahagiannya itu, kalau 40 miliar tadi kan, bagi si perempuan yang satu dapat 1 miliar, perempuan habis 20 miliar nanti. Itu hibah, dihibahkan boleh, hibah boleh. Iya, dihibahkan sebelum dia meninggal, dihibahkan aja, kamu bagian sana. Tapi kalau yang namanya waris ini kan terjadinya ketika terjadi kematian. Kematian dan dia punya harta, hartanya itu harus dibagi sesuai dengan ilmu faraid. Ilmu faraid itu tadi itu laki-laki dan perempuan. Sebelum meninggal masih sehat-sehat, dipanggillah anak-anak ini, dihibahkan. Itu udah ilmu faraid yang membaginya kalau meninggal ya. Iya. Udah habis, nggak ada lagi yang namanya warisan. Warisan itu terjadi karena adanya harta. Udah dibagi semuanya, ya udah nggak ada lagi mau dibagi gitu ya. Sama misalnya, ya nggak ada lagi hartanya. Tapi nanti kalau misalnya ada lagi rumah satu lagi nih, kadang-kadang kan ya udahlah rumah yang satu ini kasihkan sama anak yang paling kecil lah. Jadi bagusnya si ayah pun tetapkan juga, ini rumah yang ini biar kalian nanti bisa tempat berkumpul, saya hibahkan sama anak saya yang paling kecil. Namun hibah itu Pak bagusnya tertulis. Tertulis karena sering kadang-kadang orang tua udah meninggal, ini jadi rebutan. Ini kan udah dikasihkan sama saya ini. Mana buktinya? Kan gitu repot. Mana buktinya gitu, nggak ada buktinya, kamu ngomong-ngomong aja. Jadi bagusnya kalau hibah itu ada bukti. Ada lagi Pak? Jadi kajian kita pada sekarang ini masalah hibah apa? Penghalang dan penghijab. Penghalang itu inilah. Ya, silakan. Gimana? Iya. Iya. Tapi hasil dari pendapatan. Iya. Iya. Iya, ya. Dia gini, kita kan selaku orang yang beriman ini, orang yang beriman itu adalah orang yang ridho terhadap apapun ketetapan Allah, ketetapan Rasul terhadap kita. Kita sambut dengan lapang dada, karena kita yakin yang datang dari Allah dan Rasul itu adalah yang terbaik. Dan itu adalah bukti bahwa kita ini sebagai orang yang beriman dan sebagai seorang muslim. Muslim itu secara bahasa saja tunduk patuh gitu.
tunduk patuh kepada syariat Allah. Nah, jadi di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 14, di situ ada ancaman Allah bagi orang-orang yang menentang terhadap ketetapan Allah itu. Nah, jadi dari situ sebenarnya udah dosa besar. Dan melaksanakan faraid ini adalah kewajiban. Jadi kita meninggalkan wajib berarti berdosa. Kalau nanti udah dibagi sesuai dengan syariat Islam, udah dapat bagi-bagi gini, nah kita musyawarahkan, saya nggak usah lah dapat saya di kota pun udah di kota dia misalnya, di kampung ini hartanya, saya bagi sama-sama kalian aja lah, kalian bagi-bagilah bagian saya, boleh Pak. Tapi artinya di awal udah ada dulu aturan sesuai dengan perintah Allah. Gitu. Kemudian kalau dimusyawarahkan, yang terjadi kan nggak begitu Pak. Dibiar aja, dia di kota, biarin aja lah. Nggak boleh Pak. Ini harta orang tua ini harus jelas. Kemana nih? Siapa nih pemiliknya setelah dia meninggal? Karena dalam Islam setiap harta itu Pak, harus ada pemiliknya. Setiap harta harus ada pemiliknya. Tidak boleh ada harta yang tidak jelas siapa pemiliknya. Harus jelas siapa pemilik harta itu. Kalau meninggal, maka harta itu nanti kita tengok apa hartanya. Kalau rumah, berarti rumah itu menjadi rumah bersama. 1/6-nya adalah bahagian si istri dari rumah itu, ya. Terus, kalau kepada ayahnya, ada nanti di situ di bahagian-bahagiannya. Ya. Oh ya. Iya. 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 Itu kan yang pertama, dia membagi harta yang bukan miliknya. Diambil yang bukan miliknya. Mengambil harta yang bukan milik kita itu jelas haram. Haram itu. Ya. Kita ambil harta yang bukan milik kita. Ya haram. Itu. Solusinya jalankan perintah Allah. Bagi harta sesuai dengan perintah Allah tadi. Dan itu tak payah Pak. Itu tadi kita belajar. Kita sampaikanlah. Begini loh. Ya. 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 Ya, sebentar ya. Ya. Iya. Jadi artinya, iya makanya kalau kita tengok asal muasal terjadinya ilmu faraid ini kan karena adanya fakta-fakta. Waktu zaman Nabi dahulu, sebelum Nabi itu ada anak perempuan yang nggak dapat warisan, anak laki-laki yang belum bisa memegang senjata tak dapat warisan. Maka datanglah Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-7 bahwa ada bagian laki-laki, ada bagian perempuan.
Jadi artinya ilmu waris dalam Islam itu mengubah adat kebiasaan. Nah, jadi mengubah. Bahkan kalau kita tengok Islam itu datang untuk mengubah adat-adat kebiasaan yang nggak sesuai dengan Islam. Diubah. Iya, iya. Iya, iya. 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 Ayah. Sebentar ya, sebentar. Aku masuk. Ya. Ya. Ya intinya kan kita ini dari awal sebagai seorang muslim ada aturan nih. Kalau fakta sekarang ini misalnya ya dijadikan adat sebagai penentu, ayo kita nggak bisa dah. Ini ada nih aturan dari Allah dalam Al-Quran, ada ayatnya mau kita ikuti tak ini. Nah, kita sebagai orang yang beriman, nah, sikap orang beriman itu kan sami'na wa ata'na. Iya. Iya. Bisa diatur itu Pak. Nyewa dulu nggak apa-apa. Ketimbang. Iya. 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 Ya, ya artinya kan yang dibagi itu kan hartanya si mayat. Kalau hartanya rumah inilah kepemilikannya udah kepemilikan, ada bahagian si istri, ada bahagian si ibunya, ada bagian si anaknya. Kalau suatu saat nanti ya ada di antara ahli waris ini yang perlu duit, saya perlu duit nih. Siapa yang mau membelikan bagian saya? Boleh. Atau misalnya kalau udah semuanya, udahlah, ini lama-lama nih, nanti satu persatu udah meninggal ini ahli waris, kita jual aja lah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas, ini loh ketetapan Allahnya. Kita ikut tak dengan ketetapan Allah? Habis itu Pak. Dalam kehidupan kita ada orang membagi waris sesuai dengan adat, ada bahkan sesuai dengan hukum yang positif yang buatannya dari Belanda. Sampai sekarang kalau kita di pengadilan sipil dibagi rata Pak. Nah, ini ada nih yang kata Nabi, pelajari dan amalkan. Mau mana kita ikutin? Nah, itu aja. Nah, silakan. Kalau kasus ini, yang meninggal suami, yang ditinggal anak, istri dengan anak, tapi istri tidak mau dibagi dia. Nanti kalau dia meninggal baru boleh dibagi. Dan anak-anak merasa karena Iya. Iya, itulah tadinya tadi kan kita pelajarin, kita ajarkan, kita sampaikan kepadanya pemahaman begini loh. Kita ini sebagai orang yang beriman, begini ajaran Allah kepada kita dalam masalah harta. Ya. 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 Iya, perhitungannya dulu. Rumah itu nggak harus segera langsung dijual. Ada ini loh rumahnya si mayat, rumahnya orang tua kita meninggal, maka ini rumah ini menjadi milik kita bersama. Ada bahagian saya sebagai istri 1/8,
Ada bagian kamu anak laki-laki, ada bagian kamu anak perempuan. Itu jadi masalah. Iya, nilainya depending. Iya, iya, iya. Ya. Clear itu, clear itu. Hmm. Hmm. Ya. Iya, nggak jadi masalah. Ya, ya, ya. Iya, banyak aplikasinya, bisa. Iya, bisa. Nanti ketika dijual itu nanti kan tergantung pada saat dijual. Nggak bisa kita perkirakan sekarang kan 10 tahun kemudian baru kita jual. Nah, harganya harga yang sekarang enggak. Yang penting kan di situ persentasenya saja. Bagi si ibu si mayat dapat dia itu 1/6 dari harta nanti ketika dijual. Gitu. Ya. Ya. Kalau ada di antara ahli waris itu misalnya minta sekarang, saya minta sekarang lah, ya harga sekarang. Nanti ketika dijual 10 tahun yang lalu, ya dia nggak dapat lagi harta yang itu. Ya. Hmm. Ya. Seperdelapan. Oh, lu punya anak dia dapat 1/8. Seperlapan. Iya. Iya. Ya. Pokoknya itu tadi, kalau si istri dapat 1/8, 1/8 pas waktu dijual itu. Itu aja dulu barangkali ya, saya lagi ditunggu nih. Saya minta izin ya. Dia berkali-kali dia mau ngantar dia ke ini ke Batam Center mau kuliah. Karena ada sekarang lagi apa ini Pak? Acara murid baru. Itu Bu ya, Pak. Kita cukupkan, kita baca kitab majelis. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.